Oke, maaf ya, ini saya baru sampai rumah habis ngajar tadi di kampus. Kalau online di kampus tuh suka nggak enak gitu, eh suka berisik gitu. Jadi saya lebih enak kalau online-nya di rumah. Ya, oke, ini udah hadir semua. Masih ada yang belum hadir, Ibu. Ada beberapa yang belum hadir. Oke, baik ya. Kita lanjutkan hari ini materinya masih mengenai kekongruenan ya. Masih mengenai kekongruenan, ada beberapa teorema yang belum kita bahas ya. Kalau tidak salah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai teorema sampai teorema 5 ya. Kita lanjutkan lagi ya sekarang. Oke. Ini saya share dulu. Ini sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Ibu. Oke. Ya. Oke, jadi kalian masih ingat ya materi yang minggu lalu saya pernah sampaikan mengenai modulo ya, kekongruenan. Nah, kita tahu bahwa 14 itu kongruen dengan 0 di modulo 7. Kemudian 15 itu kongruen dengan 1 di modulo 7. 16 itu kongruen dengan 2 di modulo 7 dan seterusnya ya. Kemudian sampai 20 itu kongruen 6 modulo 7. Nah, 21 itu kongruen dengan 0 di modulo 7. Jadi eh, angkanya atau sisanya itu hanya dari 0 sampai 6. Ya, jadi ini nanti akan kembali lagi nih 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, jadi untuk modulo 7 sisanya itu adalah 0 sampai 6 ya. Nah, ada di teorema 6 namanya
setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat satu di antara ini. Nih, dengan tepat satu di antara ini. Tuh ya, ini juga kan tepat satu ya di antara ini. 0, 1 sampai M-1. Berarti kalau modulo 11, maka kongruensinya akan kongruen dengan 0 sampai 10. Gitu. Kalau modulo 8 berarti kongruensinya akan berada di antara 0 sampai 7. Nah, si angka-angka ini dinamakan residu gitu ya. Dinamakan sisa atau residu gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya definisi residu terkecil. Jika A kongruen dengan R modulo M dengan 0, R-nya itu di antara 0 sampai M, maka R disebut residu terkecil dari A modulo M. Ya. Nah, kalau kita bentuk dalam bentuk himpunan, ini ya, himpunan ini, ya, maka dinamakan himpunan residu terkecil. Gitu. Ya, jadi residu terkecil itu adalah sisanya ya, si R-nya ini. Nih, si R-nya ini. Ya, dengan syarat R-nya itu harus di antara 0 sampai M. Ya. Oke, sekarang saya misalnya punya soal gini. 71 berapa residu terkecil dari 71 modulo 2 berapa coba? R-nya berapa? 71 modulo 2. Iya, 1. Gitu. Ini adalah 1 gitu ya. Aduh. Bentar. Nah, sekarang kalau residu terkecil dari 71 modulo 4 berapa? Tujuh satu modulo 4 berapa? Berapa? Maaf, belum kedengeran tadi siapa? 3, Ibu. 3 ya. Jadi 71 modulo 4 itu adalah 3. Oke, sekarang satu lagi nih. Residu terkecil dari min 53 modulo 10 berapa? Ayo, berapa? Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa cari angkanya berapa? Sebutkan aja. Berapa? 9? -3 bukan sih, Bu? Apa enggak, Bu? Nah, -3. Oke. Oke. -3 bisa ya menjadi R-nya gitu ya. -3 itu jadi kita bisa buat seperti ini. 53 ini kongruen dengan -3 di modulo 10 ya. Nah, -3 bisa jadi R-nya. Tetapi kalian lihat, tadi kan pertanyaan di sini adalah residu terkecil. Oke. Residu terkecil diminta residu terkecil, sedangkan syarat residu terkecil adalah 0 sampai M. Berarti min 3 ini tidak masuk ke dalam residu terkecil. Cari lagi. Selain min 3 berapa? Ada yang bisa tahu? Nah, coba dibentuk gini deh kalau misalkan kalian bingung kan. A kongruen dengan R
modulo M itu kan bisa kita bentuk menjadi A itu sama dengan ini sama dengan M gitu ya dikali dengan K ditambah R. Nah, di kasus ini tadi yang min 3 ini A-nya kan min 53 sama dengan M-nya 10. Ya. M-nya 10. Dikali K-nya itu kan min 5 nih. Di sini berarti ditambah min 3. Nah, jadi sisanya R-nya itu adalah min 3. Nah, sekarang kalian coba lagi K-nya cari yang lain. Misalnya K-nya itu adalah 6, min 6. 10. Ini saya agak error nih. Kali min 6 ditambah berapa nih R-nya? Kalau kayak gini. Iya, berapa? 7. Oke. Ada lagi nggak? Coba lagi. 53 ini 10 kali min 7. Tambah berapa nih R-nya? 13. 13 bukan? 17 Ibu. 17 ya. Oke, sorry. Nah, kan makin besar ya. Berarti yang ini nggak masuk nih. Ya kan harusnya kurang dari M. Ya, berarti ini juga bukan. Ini bukan. Ini bukan. Berarti yang memenuhi adalah yang ini. Ya, berarti untuk kasus ini residu terkecil dari min 53 modulo 10 itu hasilnya adalah 7 gitu. Ya, jadi kalian bisa coba-coba angka di sini. Ya, bisa coba-coba pakai ini gitu untuk mencari residu terkecilnya. Gitu. Ya. Angkanya selain yang minus bisa nggak Bu? Ya bisa aja. K-nya selain yang minus bisa nggak? Bisa aja. Silahkan nanti kalian coba gitu. Kalau K-nya 1 atau misalnya K-nya 2 gitu, silahkan coba. Ya, nanti R-nya jadinya berapa? Apakah si R itu nanti masuk ke dalam residu terkecil atau tidak? Gitu. Sedangkan residu terkecil itu harus ini 0 kurang dari M kurang dari R kurang dari M gitu. Ya. Nah, itu merupakan tadi residu-residu terkecil ya. Nah, oke. Sekarang ada lagi nih teorema yang ketujuh ya. Teorema 7. Nah, biar langsung saya tulis dulu ya. Ini ada teorema. Teorema 7 ini isinya A kongruen dengan B di modulo M ya. Ini hanya jika itu A dan B ketika dibagi M memiliki sisa pembagian yang sama. Nah, ya. Contohnya seperti apa? Nanti ini kalian teorema-teorema ini bisa kalian bisa kalian buktikan ya. Buktikan sendiri nanti dicoba ya. Sudah banyak kok di beberapa referensi yang membuktikan teorema-teorema ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat adalah A kongruen dengan B modulo M hanya jika A dan B ketika dibagi M memiliki sisa pembagian yang sama. Nah, kita lihat contohnya. Ini contohnya itu adalah 94 misalnya ya, kongruen dengan 13 di modulo 9. Ya. Kalau kita ubah bentuknya, ini bisa menjadi 94 itu kan sama dengan 10 dikali 9 ditambah 4. Oke, sisanya berarti ini kan 4. Ya. Sekarang kalau 13 gimana? 13 itu 1 dikali 9 ditambah 4. Nah, ini sisanya sama. Memiliki sisa pembagian yang sama. Nah, karena sisa pembagiannya sama, maka bisa dikatakan bahwa 94 itu kongruen dengan 13 di modulo 9.
ya karena sisa pembagiannya sama gitu ya. Oke. Kita lihat lagi untuk teorema selanjutnya, teorema 8. Oh, sebelum ke teorema 8, kita balik dulu sebentar ya. Sebelum ke teorema 8, ada tambahan sedikit tentang residu lengkap. Ya, kalau tadi kan residu terkecil ya. Nah, kalau residu lengkap itu nih, definisi residu lengkap. Himpunan ini, himpunan misalkan ada R1 ya, R2 gitu kan, tadi R ya, kita residu itu sampai Rm. Ini disebut sistem residu lengkap modulo M jika setiap R elemen dari R1, R2 sampai Rm kongruen dengan satu dan hanya satu dari 0, 1, 2 sampai M-1. Maksudnya seperti apa? Nah, kalian harus perhatikan ya, di sini harus cermati ya. Satu dan hanya satu dari ini. Tuh. Ya, itu dinamakan residu lengkap. Contohnya seperti apa? Oke, lihat contohnya di sini. Saya punya 45. Ini kongruen dengan berapa? Sebentar. Ini kongruen dengan berapa di modulo 5? 45 kongruen dengan 0 ya di modulo 5. Kemudian min 14. Ini kongruen dengan 1 di modulo 5. Oke, kemudian 7. Ini kongruen dengan 2 di modulo 5. Kemudian min 27 kongruen dengan 3 di modulo 5. Kemudian ada lagi 29. Ini kongruen dengan 4 di modulo 5. Nah, perhatikan oleh kalian di sini. Ini kan 0, 1, 2, 3 ya, sampai M-1 nih, dari 0 sampai M-1. Ini semuanya lengkap nih, ada ya semuanya di sini. Berarti himpunan ini, himpunan yang berisi 45, min 14, 7, 27, 29 ini merupakan sistem residu lengkap. Sistem residu lengkap modulo 5. Ya, jadi himpunan ini merupakan sistem residu lengkap dari modulo 5. Ya, karena R-nya ada semua di sini. Ya. Nah, sekarang kalian coba yang ini. Kalau saya angkanya ganti nih, himpunannya saya ganti. Saya ganti himpunannya itu jadi 4, 9, 11, min 7, 17. Kira-kira ini masuk ke sistem residu lengkap atau tidak? Di modulo 5 ya, masih sama ya, modulo 5. Oke, gimana? Sistem residu lengkap bukan? Tinggal cari sisanya, R-nya. Sama kalian tinggal dicari R-nya. Bukan nggak sih, Bu? Karena apa?
Karena kalau dibuat seperti sistem residu lengkap kan itu harus dari sisanya harus dari 0 sampai 4 ya. Ini sementara nggak memenuhi itu. Oke, coba lihat ya, 4 itu kan kongruen dengan 4 ya, di modulo 5. Ya kan, ini ada teoremanya ya. A kongruen dengan A di modulo M. Gitu. Ya, jadi 4 akan kongruen dengan 4 di modulo M. Oke, kemudian 9 kongruen dengan 4 di modulo 5, lalu 11 ini kongruen dengan 1. Di modulo 5 min 7 ini kongruen dengan 3. Di modulo 5, 17 kongruen dengan 2. Di modulo 5. Nah, ya. Lihat ya, berarti sesuai ya dengan perkataan teman kalian tadi bahwa ini nggak lengkap nih, ya. Tidak ada nolnya. Ya, terus 4-nya 2 kali. Sedangkan di sini sistem residu lengkap itu harus 1 dan hanya 1 dari sini. Tuh, ya. Maka tidak boleh ada yang double seperti ini. Ya, dan nolnya juga nggak masuk gitu. Jadi yang ini dia bukan contoh dari himpunan sistem residu lengkap gitu ya. Nah, itu tadi ya sudah tahu ya tentang residu terkecil, kemudian tentang residu lengkap ya. Oke, silakan yang mau bertanya dulu sampai sini. Bu, berarti ini maksudnya himpunannya dibuat ngacak pun nggak ngaruh ya. Kalau kayak gini kan tadi yang kiri 45 min 14 7. Oh ini min 27 sama 29. Nah, sementara kan di kanan ini Ibu tadi membuat soal sistem residunya himpunannya nggak berurutan dari semisal kayak yang modulnya yang R-nya 1, yang R-nya dari 0 dulu sampai ke R yang 4. Hmm. Urutannya nggak masalah sih sebetulnya ya. Jadi ketika ada soal, misalkan ada himpunannya apa, urutannya tidak masalah. Yang penting di sini kan tidak harus berurut ya. Yang penting ada semua dan hanya satu gitu. Jadi tidak apa-apa, tidak urutannya tidak masalah. Gitu. Nah, masih di kasus modulo 5, berarti kan di modulo 5 ini kan sisanya ini ya, tadi ya, kita tahu bahwa sisa-sisanya akan berada di situ aja gitu ya, di 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita bisa bentuk seperti ini nih, ditulisnya seperti ini. Yang sisanya 0, himpunannya apa aja? 0 masuk ya, 0 masuk, karena 0 pasti akan kongruen dengan 0 di modulo 5. Apalagi yang sisanya 0 di modulo 5, coba. Ke sebelah kanan. Kelipatan 5, Bu. Kelipatan 5, benar. 5, 10, 15, dan seterusnya. Ya. Ke yang sebelah kirinya berarti min 5, gitu ya. Min 10, dan seterusnya. Ya, kelipatan 5, dia akan kongruen dengan 0. Nah, sekarang kalau 1 juga kita bisa buat seperti itu. Ya. Kalau 1 berarti 1 kongruen dengan 1 modulo 5. Kemudian 6. Ya. Kemudian 11 dan seterusnya. Kemudian ke sebelah kirinya juga sama. Min 4. Kemudian min 9 dan seterusnya. Itu. Ya, jadi kita bisa membuat himpunan-himpunan ini. Itu sampai ke 4 nih. Gitu ya, himpunan-himpunannya nanti ada 4, 9, 14 ya. Kalau sebelah kirinya berarti min 1, kemudian min 6 dan seterusnya. Ya. Nah, ini semua dinamakan kelas kongruensi. Kelas kekongruenan modulo 5. Ya, kelasnya berisi ini gitu ya untuk kekongruenan modulo 5. Oke.
Nah, sekarang kita akan lanjut ke teorema 8. Ya, yang tadi kita lihat di sini. Di sini aja deh di bawah. Langsung sekalian dengan 9, 10. Ya. Teorema 8. Nah, jika AC kongruen dengan BC modulo M dan C, M, ini FPB-nya sama dengan 1, maka A kongruen dengan B modulo M. Oke. Lalu teorema 9. Di teorema 9 dikatakan bahwa jika AC kongruen dengan BC modulo M, okay, dan CM sama dengan D, FPB-nya itu D, maka A kongruen dengan B di modulo M per D. Tuh, ya. Lalu satu lagi teorema 10. Teorema 10. Ini jika A kongruen dengan B modulo M dan kita punya N elemen bilangan bulat positif, maka A pangkat N kongruen dengan B pangkat N di modulo M. Nah, kita lihat, perhatikan contohnya ya dari teorema 8. Oke. Di dalam modulo ada yang namanya kanselasi gitu ya. Kita lihat dulu di sini contohnya untuk teorema 8, 12 ini kongruen dengan 40 di modulo 7. Katanya seperti itu. Ya. Nah, kita akan bentuk seperti ini ACBC. Ya, berarti ini kan menjadi 3 kali 4 kongruen dengan 10 kali 4 ya di modulo 7. Nah, kalau kalian kan biasanya dicoret gitu ya. Ini bisa nih kita coret gitu. Kanselasi namanya. Ketika apa? Ketika C, M-nya atau C dan M-nya FPB-nya 1. Berarti 4,7 itu kan FPB-nya 1 ya. 4 dan 7 itu FPB-nya 1. Ini FPB-nya 1. Nah, berarti kita bisa lakukan seperti itu. Ya. Nah, maka hasilnya 3 itu kongruen dengan 10 di modulo 7. Gitu. Nah, ini namanya kanselasi ya. Kanselasi kalau di dalam modulo. Oke. Nah, kalau teorema 9 contohnya seperti apa? Oke, teorema 9 berarti coba kita ambil contohnya sebentar. Nah, misalnya kita ambil 12 ini kongruen dengan 40 modulo 14. Ya, oke, kita bentuk lagi menjadi ACBC gitu ya, sama seperti sebelumnya. Berarti di sini 3 kali 4 kongruen dengan 10 kali 4 di modulo 14. Ya. Nah, perhatikan bahwa 4 dan 14 itu FPB-nya adalah 2. Ya, perhatikan FPB-nya adalah 2. Maka tidak bisa seperti teorema 1. Ya, untuk melakukan kanselasinya harus menggunakan teorema yang ke-9. Jadi kalau ini mau dikanselasi, maka dia menjadi 3 kongruen dengan 10 modulo 14 per 2. Ini adalah D-nya. Kan FPB-nya 2, yang ini adalah D-nya. Ya, jadi 3 kongruen dengan 10 di modulo 7. Ya, balik lagi sama ya.
Seperti itu ya. Contoh untuk teorema 8 dan teorema 9. Nah, sekarang untuk teorema 10. Oke. Nah, untuk teorema 10, coba kalian kerjakan dulu. Ini soalnya temukan sisa dari pembagian atau residu terkecil dari 2 pangkat 1, 2, 3, 4 ini oleh 7. Jadi coba kalian cari residu terkecil ya dari 2 pangkat 1, 2, 3, 4 di modulo 7. Ya, kalian bisa memanfaatkan teorema yang 10 ini. Tuh, dicoba dulu ya sebelum nanti saya bahas. Oke, mungkin clue-nya kalian bisa memperkecil si pangkat ini nih. Ini kan pangkat 1, 2, 3, 4. Silakan cari yang bisa memperkecil pangkatnya gitu. Jadi nanti bisa digunakan untuk mencari residu terkecilnya.
Bu, jawabannya 2 gak sih, Bu? Iya, 2. Mau coba? Mau coba di sini atau mau di foto, dipresentasikan? Kalau menurut saya tuh karena kan di sini pangkatnya itu kelipatan 4 ya, Bu. Kira tahu kalau 2 pangkat 4 itu kalau dibagi 7 sisanya bakal 2 terus, Bu, dan itu mengulang. Jadi saya dapat jawabannya dari situ, Bu. Oh, oke, bisa masuk. Logikanya bisa seperti itu juga, boleh ya. Yang lain mungkin bisa memanfaatkan, berarti yang ininya belum dimanfaatkan ya, teorema 10-nya ya gitu ya. Oke, coba yang lain mungkin yang memanfaatkan teorema 10. Jawabannya betul 2, tapi saya pengen coba kalau memanfaatkan teorema 10. Bu, tapi bukannya ini, Bu. Apa? Apa namanya? Perma terkecilnya itu kalau misalkan 2 pangkat 6, Bu. Karena kan 2 pangkat 6 hasilnya kan 64. Dibagi 7 sama dengan 1, Bu. Masa? Kalau di sisanya 1, Bu. Sisanya 1, Ya, yakin? sisa 1 kalau 2 pangkat 6. Kan 64 dibagi 7, sisa 1. Kenapa 2 pangkat 6? Karena terkecil, Bu. Kalau tadi Ramja kan 2 pangkat 2 kan 2 pangkat berapa tadi Ramja 2 pangkat 4 ya? Itu kan 16 kan? 16 bagi 7 kan sisa 2. Enggak, maksud saya kenapa 2 pangkat 6? Apakah 2 pangkat 6 menjadi 2 pangkat 1, 2, 3, 4 ini? Kan di soalnya mintanya 2 pangkat 1, 2, 3, 4. Apakah sama dia? Sama, Bu. Nanti kalau misalkan diubah jadinya 1, 2, 3, 4 sama dengan 6 dikali 205 tambah 4. 6 kali 205 tambah 4. Kan kalau sisa pembagian residu terkecil kan kita harus cari tahu dulu sisa pembagiannya itu yang paling kecilnya, Bu. Oke, bentar. Tadi kan 2 pangkat 6 gini ya kamu ya? Iya, 2 26. pangkat 6 itu kongruen dengan 1 ya? 1 mau 7. Ya, betul. Mau 7. Oke. Kemudian, Terus 1, 2, 3, 4 itu sama dengan ini 2 pangkat 6. 1, 2, 3, 4. Bentar. 1, 2, 3, 4 sama dengan Ini kan berarti 2 pangkat 1, 2, 3, 4. Gini ya. Ini sama dengan 2 pangkat 6 gitu kan. Kali berapa? pangkat ya 2-nya singkirin dulu, Bu. Jadi sisa 1, 2, 3, 4, Bu. Karena kan sudah sama itu. Eh, 2-nya enggak kan ada, Bu. Jadi 1, 2, 3, 4 sama dengan 6 dikali 205 tambah 4. 206 Enggak, kali, bentar, 205 tambah tambah 4. 4. Ya itu kan hasilnya 1, 2, 3, 4, Bu. Nah, nanti diambil jadinya 2 pangkat 4. 4-nya diambil kan. 2 pangkat 4. Terus mau 7. Jadinya 16 mau 7 sama dengan 2. Mungkin Jangan, Rami dari situ Bu asalnya, Bu. bentar. Saya nggak paham, bentar. Kan gini, bentar.
Boleh nggak kalau saya ambilnya 2 pangkat 3? 2 pangkat Boleh, 3. Bu. Kalau itu kan pangkatnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 itu 3 kali 411 ditambah 1. Mm-mm. Terus dari situ kan jadi 2 pangkat 1, 2, 3, 4 sama dengan 2 pangkat 3 pangkat 411 dikali 2 pangkat 1. Terus kalau misalnya masuk ke teorema 10 berarti kan 2 pangkat 3 pangkat 411 Mm-mm. kemudian 1 pangkat 411 Pas satu ya. terus karena 1 modulo 7. Coba ada yang bisa nulis gak di sini? Yang tadi jawaban kalian berdua atau gimana nih? Maksudnya biar kita lihat. Dan dikali 1 Hmm. terus bentar, aku lagi ngerjain ini. 1, 2, 3, 4, 6, 3, terus 1, 1 dikali 2 pangkat 1. Nah, ya oke. Hmm. Pangkat 1 sama pangkat 411 Hmm. Oke, nah keduanya. Nah, 3, 4 ini 2, 2, 7. Gitu, Bu. Nah, iya. eh nah, iya ini saya setuju dengan jawaban ini nih. Saya setuju dengan jawaban ini. Atau mungkin bisa di ini dulu ya, bisa ditulis dulu oleh kalian di awalnya 2 pangkat 3 itu kan kongruen dengan 1 modulo 7 gitu ya. Kemudian 2 itu kan kongruen dengan 2 di modulo 7 gitu. Nah, baru nanti ini tinggal penulisannya aja yang lebih lebih apa? Lebih diperbaiki gitu ya. Kan 2 pangkat 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini kan 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 411 dikali dengan 2 pangkat 1 gitu kan. Nah, maka dari itu ini dia bisa kongruen dengan 1 pangkat 411 dikali 2 di modulo 7. Gitu. Maka ini kongruen dengan 2 di modulo 7.
Nah, tadi ini saya sisanya 2. Itu, makanya saya sisanya 2. Ya. Nanti coba dicek lagi ya, yang pangkat 6 ya. Nanti saya juga coba lagi deh yang 2 pangkat 6. Ya, 2 pangkat 6 ditambah 4. Berarti kan nanti sisanya nih 4 nih. Si 4-nya nih yang di R-nya. Bu, tapi kalau pakai pangkat 6 juga bisa kan, Bu? Bisa harusnya. Sebentar, Iya. sebentar. Sebentar. 2 pangkat 6 itu 1 di modulo 7 ya? Bisa, Bu. Jadi Coba. 6 kali 205 ditambah 4. Terus berarti gimana nantinya? Jadinya Jadi jari-jarinya 4, Bu. jadinya 2 pangkat ini ya, di sininya 4, 2 pangkat 4. jadi gini ya, Iya, 2, 1, 2, 3, 4 ini sama dengan 2 2 pangkat pangkat 4. 6. Bentar, dipangkatkan berapa tadi? 2, pangkat 205 205. dikali 2 pangkat 4 gitu ya? Iya, Bu. Oke. Nah, oke, bisa. Berarti yang ini tetap 1 ya? Iya, Bu, sama, 1 Bu. 1, Bu. pangkat 205. Nah, si 2 pangkat 4 ini berapa di modulo 7? 2, Bu. 2 ya? 2 modulo 7. Oke. Nah, sama ya berarti ya hasilnya ya? Iya, Bu, sama, Bu. Oke, sip, sip, sip. Oke, ya jadi bisa beberapa alternatif ya. Ini juga sama kongruen dengan 2 di modulo 7. Oke. Sip, bisa. Betul, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh dipakai. Oke, silahkan yang lain. Terima kasih yang sudah menjawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sebentar, setelah ini kita masuk ke aplikasi kekongruenan. Oke, ini sudah ya. Mau saya share yang lain. Ya. Oke. Nah, saya buka dulu ini ya. Iya. Bisa. Ini. Nah, ini. Oke. Kita masuk ke aplikasi kekongruenan. Jadi, kekongruenan ini bisa kita gunakan untuk beberapa modulo-modulo tertentu. Gitu. Jadi nanti ada modulo 9, ada modulo 3, kemudian ada modulo 11, ada modulo 2, ada modulo 4. Nah, gitu. Ada beberapa keunikan-keunikan dari modulo-modulo tersebut, ya.
Nah, kita lihat di sini bahwa wah, ini nggak bisa dihapus nih. Udah ke save. Oke. Kita kan punya nih 10.000 ya. 10.000 itu kalau kita ubah bisa menjadi 9 dikali 1111 tambah 1 gitu ya. Maka dalam bentuk modulo ini bisa kita katakan menjadi 10.000 itu kongruen dengan 1 di modulo 9. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya 1000 ini sama dengan 9 dikali 111 ditambah 1. Maka 1000 dikatakan kongruen dengan 1 juga di modulo 9. Kalau sekarang kita punya 100 juga sama. Itu 100 adalah 9 dikali 11 ditambah 1. Maka 100 ini dikatakan kongruen dengan 1 di modulo 9. Nah, berarti dalam kasus ini, ya, dalam kasus ini, nah, kita bisa nyatakan bahwa 10 pangkat N itu kongruen dengan 1 di modulo 9. Ya, ini 10 pangkat N itu kongruen dengan 1 di modulo 9. Ya, jadi N-nya berapapun, N-nya dari 1, 2, 3, 4 akan tetap kongruen dengan 1 di modulo 9. Nah, di sini ada apa? Ada buktinya begitu ya. Bisa kalian lihat. Nah, kita punya A kongruen dengan B modulo M berdasarkan teorema tadi yang sebelumnya di teorema 10, A pangkat N itu kongruen dengan B pangkat N di modulo M. Nah, sekarang kita punya nih 10. 10 itu adalah 1 di modulo 9. Maka ketika 10 dipangkatkan N dan 1 dipangkatkan N itu juga akan kongruen. Ya, 1 dipangkatkan berapapun juga akan tetap 1. Maka muncullah seperti ini teoremanya. 10 pangkat N itu kongruen dengan 1 di modulo 9. Nah, aplikasi dari ini, ya, aplikasi dari ini, kita bisa menyatakan bahwa setiap bilangan bulat modulo 9 kongruen dengan jumlah angka-angkanya. Kongruen dengan jumlah angka-angkanya. Maksudnya seperti apa? Nah, lihat di sini ya. Oke, sebentar. Kita tambahkan dulu deh. Oh, nggak bisa tambah slide-nya. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat dulu di sini. Nah, ini kan saya punya contohnya 8.234. Ya, 8.234 bisa kita bentuk menjadi 8.000 tambah 200 tambah 30 tambah 4. Ya, di modulo 9. Misalnya gitu. Nah, 8 ini kita nyatakan dalam 8 kali 1000. Kemudian 200 dinyatakan dalam 2 kali 100. 30 dinyatakan 3 kali 10. Oke. Nah, 1000 di modulo 9 kan 1 ya. Nih, 100 juga di modulo 9 itu 1. 3 di modulo 9 itu 1. Maka tinggal kalikan 8 kali 1 tambah 2 kali 1 tambah 3 kali 1 tambah 4. Ya, hasilnya adalah 17 modulo 9. Oke, lakukan hal yang sama juga untuk 17 di modulo 9. Itu seperti tadi. Ya. Nah, tanpa kalian sadari, ini tuh adalah modulo 9 itu adalah kongruen dengan jumlah angka-angkanya. Jadi, ketika kalian menemukan apa angka nih misalnya ya, berapa sih ini di modulo 9 gitu ya. Kita tinggal jumlahkan aja. 8 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, ternyata jumlahnya 17. Nah, 17 masih lebih besar ya dari 9, berarti masih kita bisa perkecil jadi 1 tambah 7. Maka ini kongruen dengan 8 di modulo 9. Gitu. Nah, ini adalah salah satu keunikan dari modulo 9. Ya, jadi untuk modulo 9 kita bisa menjumlahkan angka-angkanya. Gitu. Oke.
Nah, tadi sudah teorema 1 dalam modulo 9, kemudian, nah, itu kan contohnya ya. Nih, ini kan contohnya ya. Nah, secara menyeluruh gitu ya, secara dalam teoremanya, nah ini kita bisa nyatakan setiap bilangan bulat modulo 9 kongruen dengan jumlah angka-angkanya. Nah, contohnya seperti apa? Nih, misalnya ya, saya punya N. Ambil sebarang bilangan bulat N. Ya, yang angkanya berurut gitu. Ya, misalkan N-nya itu adalah yang tadi nih, 8234. 828234 misalnya N-nya itu ya. Nah, D0, D0-nya ini adalah 4. Oke, nih D0. Kemudian D1-nya ini adalah 3. Berarti 3, tadi kan kita punya 8 kali 1000 ditambah 2 kali 100 tambah 3 kali 10 tambah 4. Nah, si 4 ini menjadi D0. Oke, 3 ini menjadi D1 kali 10 pangkat 1. Ya. Kemudian yang ini D2 itu 10 pangkat 2. Dan yang ini di sini nanti. Ya, D3. D3 10 pangkat 3. Dan seterusnya sampai DK 10 pangkat K. Oke. Nah, karena kita tahu si 10 pangkat berapapun ini akan menjadi 1, maka DK kali 1, DK min 1 kali 1, kemudian D2 kali 1, D1 kali 1, D0 di modulo 9. Ya. Maka ini kongruen dengan DK tambah DK min 1 tambah sampai D2 tambah D1 tambah D0 modulo 9. Ya, jadi ini terbukti. Begitu. Jadi bukan hanya di angka ini saja, ya tadi kita kerjakan, ini sudah secara umum bahwa setiap bilangan bulat modulo 9 itu kongruen dengan jumlah angka-angkanya. Begitu. Oke. Nah, ini tuh harusnya kalian kerjakan dulu. Udah ada jawabannya di sini. Nggak apa-apa lah ya. Nih, misalkan A tambah B, ini sama dengan C. Maka tentulah A tambah B kongruen dengan C di modulo 9. Nah, ini ada juga katanya jika A kongruen dengan M modulo 9, B kongruen dengan N modulo 9, dan C kongruen dengan P modulo 9, maka A tambah B kongruen dengan C modulo 9. Ya, dapat disimpulkan bahwa M tambah N itu kongruen dengan P modulo 9. Nah, ini nggak akan saya bahas ya, nanti kalian lihat saja di dalam slide-nya, bisa dicoba dulu karena ini udah ada apa? Udah ada jawabannya, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Begitu. Ya. Oke, begitupun dengan yang ini ya, untuk yang perkaliannya ya. Jika A kongruen dengan B modulo M dan C kongruen dengan D modulo M, maka AC kongruen dengan BD modulo M. Ini contohnya ya. Nah, bisa kalian baca juga. Di situ sudah disampaikan ininya, apa jawabannya. Nah, suatu bilangan terbagi oleh 9 jika bilangan sisa pembagian itu 0. Oke, jadi suatu bilangan terbagi oleh 9 jika jumlah angka-angkanya terbagi oleh 9. Ya, berarti nih misalkan saya punya 7587. Nah, di modulo 9 ini berapa? 9 kan nilainya. Ini kan 9 ya nilainya di dalam modulo 9. Nah, 9 kan habis dibagi 9 kan? Maka dengan kata lain 9 itu akan habis dibagi 7587 gitu. Ya, jadi tanpa harus menggunakan perhitungan yang panjang gitu ya. Kalian kan bisanya gini kan, 7587 dibagi 9 gitu ya berapa? Atau pakai kalkulator, kita sudah tahu bahwa 9 akan habis membagi 7587 gitu. Tidak ada sisanya. Ya. Nah, contoh lain misalnya ini
47,623. Ketika dijumlahkan di dalam modulo 9 hasilnya adalah 4 nih, ternyata 4 di modulo 9. Nah, 9 kan tidak habis ya, 9 tidak habis dibagi 4. Maka 9 juga tidak habis dibagi 47,623. Begitu. Nah, untuk bilangan bulat terbagi oleh 3 juga sama. Ya. Untuk yang terbagi 3, prinsipnya dia sama dengan yang 9. Nah, nanti bisa dicoba ya yang ini ya oleh kalian. Mana ya? Sebentar. Saya lihat dulu untuk yang terbagi 3. Nih, untuk yang terbagi di 3, suatu bilangan bulat terbagi oleh 3 apabila jumlah angka-angkanya terbagi 3. Ya, ini prinsip dia sama di dalam modulo 9. Jadi kita bisa memanfaatkan modulo 9. Ya, seperti ini kan kita bisa tulis menjadi 1 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 6 di modulo 9. Oke. Ini hasilnya adalah 9 di modulo 9. Nah, apakah terbagi oleh 3? Gitu ya, terbagi oleh 3, ini kan sisanya 9 ya. 3 kan habis membagi 9. Nah, maka 3 juga akan habis membagi 1, 2, 4, 5, 6. Begitu. Ya, berlaku juga untuk yang B-nya. Nih. 4, 2, 6, 4, 1 ini kongruen dengan 4 tambah 2 tambah 6 tambah 4 tambah 1 di modulo 9. Ya, ini kongruen dengan 17. 17 itu kan jadinya 8, ini modulo 9. Nah, ternyata 3 tidak kongruen dengan 8, tidak habis membagi 8. Maka 3 juga tidak habis membagi 4, 2, 6, 4, 1. Ya. Jadi itu tadi untuk kasus yang terbagi modulo 9, kemudian kasus yang modulo 3. Nah, kalau yang modulo 4 dan 2, kalau yang modulo 2 kita tinggal melihat angka belakangnya ya, kalau modulo 2 ya. Kita lihat aja kalau modulo 2 itu tinggal melihat suatu bilangan bulat terbagi oleh 2 apabila angka terakhir terbagi oleh 2 gitu. Kalau terbagi 2 ya, kalau terbagi 4 ya, suatu bilangan bulat terbagi 4 apabila bilangan yang dinyatakan oleh 2 angka terakhir dari bilangan itu terbagi 4. Nah, contohnya di dalam kasus ini 5, 1, 3, 4, 2, 1, 6. Apakah dia terbagi oleh 4? Nah, kita lihat aja nih di sini 2 angka terakhirnya. Ini 16 kan? Ya. Nah, 16 bisa terbagi 4. Berarti dalam kasus ini 4 bisa habis membagi 5, 1, 3, 4, 2, 1, 6. Tanpa perlu kita menghitungnya. Gitu. Ya. Oke, lanjut dulu ya. Nah, oke. Nah, lanjut dulu ini yang terbagi 11 ya, keterbagian oleh 11 ya. Keistimewaannya apa di modulo 11 ini? Ya, untuk modulo 11 ini coba kita lihat dulu 10 itu kan kongruen dengan min 1 di modulo 11
Oke. Lalu sekarang 100 itu kongruen dengan 10 kali 10 di modulo 11. Ya, 10 kali 10 itu kongruen dengan min 1 kali min 1. Ya. Karena min 1 kali min 1 jadinya 1 di modulo 11 untuk yang 100. Ya. Kalau untuk yang 1000 berarti min 1 kali min 1 kali min 1. Jadi 1000 itu adalah min 1 modulo 11. Nah, jadi secara umum kita bisa nyatakan bahwa 10 pangkat N itu kongruen dengan min 1 pangkat N di modulo 11. Ya. Nah, pembuktiannya untuk melihat apakah bisa terbagi 11 atau tidak gitu ya, seperti yang tadi yang nomor kasus terbagi 2, terbagi 4. Nah, kita bisa ambil dari cara pembuktian yang ini, yang di awal. Nah, ini. Nih, bisa seperti ini. Ya. Nah, kita pakai itu untuk pembuktiannya. Nah, misalkan di sini kita punya bilangannya N, ya. N-nya itu seperti tadi yang saya jelaskan kan, AK1 dikali AK1 pangkat, AK dikali 10 pangkat K ditambah AK-1 dikali 10 pangkat K-1 dan seterusnya sampai A2 kali 100, A1 kali 10, A0 kali, nggak ada ya, A0 udah ya, di modulo berapa tadi? Modulo 11. Ya, ini modulo 11. Nah, berarti kalau di modulo 11 kita lihat dari belakang nih. Kita lihat dari belakang. 10 di modulo 11 itu min 1. 100 di modulo 11 itu 1. Ya, ini jadi 1. Oke, berarti di sini nanti min 1. Dan seterusnya. Seperti itu. Ya, jadi kalian bisa lihat kalau untuk di modulo berapa? Di modulo 11 itu yang genap-genap akan positif hasilnya. Ya. Lalu yang ganjil-ganjil akan negatif. Berarti kita bisa satukan nih. Ya. N kongruen dengan A0 tambah A2 tambah A4 dikurangi A1 tambah A3 tambah A5 di modulo 11. Nah, seperti ini. Jika N-nya ini, maka N terbagi oleh 11 jika ini terbagi 11. Ya. Nah, contohnya gimana? Nah, contohnya ini nih 180, 829. Oke, kita lihat dari belakang ya. Dari A0 kan. Nih, A0, kemudian ini A0, ini A1, ini A2, ini A3, ini A4, ini A5. Oke, berarti yang genap dengan yang genap. 0, 9, kemudian tambah 8, tambah lagi 8, dikurangi yang ganjil. Yang ganjilnya adalah 2, ditambah 0, ditambah 1. Hasilnya adalah 22. Gitu. Jadi, apakah ini terbagi oleh 11? Ya, karena kan ini di modulonya, hasil modulonya itu adalah 22. Ya, 22 dia habis terbagi 11. Ya, 11 habis membagi 22. Nah, ini sama seperti tadi ya. Seperti contoh yang sebelumnya. Untuk ini tentukan sisa pembagian dari 55 pangkat 121 dibagi dengan 7. Ya. Nah, kita bisa memanfaatkan 55 itu kongruen dengan min 1 di modulo 7. Ya. Lalu kemudian 55 pangkat 121 ini bisa dipangkatkan lagi min 1 pangkat 121 di modulo 7 pakai teorema yang 10. Ya, yang pangkat N itu. Oke. Maka min 1 dipangkatkan 121 kan min 1. Ya, berarti 55 dipangkatkan 121 itu kongruen dengan min 1 di modulo 7. Begitu. Ya, jadi ini beberapa aplikasi-aplikasi dari kekongruenan yang bisa kalian
manfaatkan. Seperti tadi ya, keterbagian 11, keterbagian oleh 2, 4, gitu. Tanpa kalian harus menghitung. Ya, 3 juga ada 9 juga. Oke, silakan yang mau bertanya dulu. Oke, nanti ini slide-nya saya kirimkan. Di slide-nya saya kirimkan, kalian bisa coba baca-baca kembali terkait dengan aplikasi kekongruenan. Gitu. Ini kita sampai jam berapa ya? 14.40, Bu. Oh, 14.40. Oke, 10 menitan lagi ya. Sudah, nggak apa-apa. Oke, baik kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup saja ya perkuliahannya. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Ya, minggu depan berarti kita offline ya. Minggu depan kita offline. Oke. Oke, kalau begitu saya tutup perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Makasih, Bu.